Udah share screen dulu. Udah sempat dibaca nggak? Sini PPT-nya, materinya? Sudah sempat dibaca? Iya, Bu. Udah dibaca, Satya? Mulai dari sini ya, nomor ini nama. Udah muncul nama kalian? Jadi nama itu merupakan Sudah, Bu. Ya, Bu. baik, udah mulai aja ya. pastinya. Iya. Sedangkan data yang lainnya ya. Kita akan bahas terkait materi integral dan kalian pernah belajar karena untuk kurikulum yang sekarang materi integralnya pun hanya dibatasi sampai menyelesaikan integral dengan menggunakan substitusi dan teknik parsial. Ya, oke. Kalau kalian mungkin yang sudah baca e-booknya, di situ banyak sekali teknik integral yang diajarkan. Ya, tapi nanti sekarang kita akan membahas dua metode itu. Ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan metode tadi substitusi maupun parsial, kita lihat konsep dasar dari integral terlebih dahulu. Ya. Oke, sebelum masuk ke integralnya sendiri, Bu Neli mau sampaikan dulu beberapa hal terkait notasi sigma. Karena notasi sigma ini nanti akan dipakai dalam menghitung integral dengan pendekatan luas daerah, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat notasi sigma sendiri dipakaikan untuk menyederhanakan bentuk penjumlahan, ya kan? Kalau kita punya A1 tambah A2 sampai AN, kan kalau sukunya banyak, lumayan kan penulisannya panjang, sehingga bisa disederhanakan dalam bentuk notasi sigma. Nah, di dalam notasi sigma, ketika kita punya penjumlahan atau pengurangan, itu penulisannya bisa kita pisahkan masing-masing. Kalau ada konstanta, konstantanya bisa ke depan. Kemudian yang penting adalah tiga hal yang ini. Ya, sigma I, itu kan kalau I-nya kita substitusi menjadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka penjumlahan bentuk ini adalah N kali N plus 1 per 2. Ya, dimana pembuktiannya kalian bisa lakukan dengan menggunakan teknik induksi. Ya. Kemudian sigma I kuadrat. Sigma I kuadrat itu kan artinya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya. Maka kalau kita jumlahkan suku-sukunya maka akan memenuhi N kali N plus 1 dibagi 2, kali 2N plus 1 dibagi 6. Ya. Sigma I pangkat 3 itu adalah N kali N plus 1 dibagi 2 kuadrat. Kalau sigma dari suatu konstanta adalah N kali K. Contohnya sigma 2, artinya 2 kali N. Ya, sama dengan 2 kali N. Ini adalah beberapa sifat yang perlu kalian pahami dalam notasi sigma. Ya, oke. Sekarang perhatikan. Ini gampang sebenarnya. Coba ini ya. Siapa yang misalkan Bu Neli punya ini integralnya itu kalian mau menyelesaikan integral ini. Integral A sampai B fx dx. Integral fx dx dari A sampai B. Kan secara ini kalau kita gambarkan dia kan katakanlah gambar si fx-nya gini. Ya. A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, sebetulnya kan kita mau cari ini ya, integral ini tuh sama saja dengan ini, luas dari daerah R. Ya kan? Integral fx dx A sampai B itu sebetulnya adalah menghitung luas daerah di bawah kurva fx, ya kan? Di bawah kurva fx, di atas sumbu X, ya, di atas sumbu X, antara garis A sampai B, ya. Oke, nah sekarang gimana cara mencari luas R ini, ya? Sebetulnya untuk mencari luas R ini, salah satunya bisa didekati dengan menghitung banyaknya persegi panjang yang ada di dalam daerah R, atau juga bisa menghitung luas persegi panjang yang terbentuk ada di batas luar R ini. Maksudnya gini, ya.
Jadi paham ya, maksudnya integral ini adalah sebetulnya luas daerah dari R. Nah, sekarang permasalahan kita adalah berapa sih luas R ini kalau kita hitungnya secara aproksimasi atau pendekatan. Ya. Oke, sini contohnya misalkan gini tadi, atau yang gampang saja misalkan yang garis Y sama dengan X, biar gampang. Ya, katakan di sini ada. Ini kalau ini lama soalnya itu satu, katakanlah 4. Sudah terlihat? Sini. Ini ada Y sama dengan X, gitu ya. Artinya kan sebetulnya kita mau menghitung 1 sampai 4, X, dx, gitu kan? Ya. Nah, X, dx. Nah, ini adalah AR. Sama saja dengan AR. Nah, cara yang pertama adalah dengan menggunakan tadi, dengan mendekati luas. Ya, luas dari yang daerah ini. Pertama, kita bagi dulu intervalnya, partisi interval 1-4. Langsung kasus aja ya, nanti secara umum interval AB. Partisi interval A sampai 4. Misalkan saya mau partisinya sebanyak N-nya sebanyak 6. Ya, jadi ada 6 subinterval di situ. Berarti kan di sini ada 1, 2 ya. Sini 2, di sini 3. Kalau mau dibagi 6 partisi kan berarti di sini bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi. Gitu kan? Berarti di sini berapa? 3/2, 5/2, 5/2 sama 7/2. Gitu kan? Sudah sampai sini nyambung? Ya. Saya mau interval 1-4 itu dibagi menjadi 6 subinterval yang sama panjang. Berarti kan di sini ada apa? Panjang subinterval. Panjang subinterval. Yang kita biasa tulis dengan delta X. Delta X-nya apa? Panjang intervalnya sendiri, 4-1, dibagi banyaknya partisi. Di sini kebetulan kasusnya berapa? 6. Berarti berapa nih? 3 dibagi 6. Berarti panjangnya berapa? Setengah. Sampai sini nyambung? Ya. Jadi panjang subinterval ini masing-masing ini berapa? Data kuantitatif ya bisa berasal dari setengah. Ya. Bisa Oke. juga Tadi partisi E ininya, intervalnya. Kemudian cari panjang subintervalnya berapa. Kemudian dari setiap subinterval, pilih titik sembarangnya. Pilih titik sembarang yang kita sebut XI bintang. Karena kalau kita persegi panjang, luasnya itu apa? Luas persegi panjang apa? Lebar, panjang kali lebar ya. Atau di sini dalam kasus ini apa? Panjang subintervalnya kalikan tingginya kan? Betul nggak? Nah, kita kan perlu tingginya berapa nih? Karena tadi kan lebar dari subintervalnya kita sudah punya apa? Delta X, ya kan? Nah, sehingga tingginya apa? Nah, tingginya itu kita peroleh berdasarkan XI bintang ini. XI bintangnya apa? Bisa titik ujung kiri subinterval, tulisannya masih bisa terbaca, atau titik kanan subinterval, titik kiri subinterval, atau titik kanan subinterval. Contohnya Bu Neri mau pilih yang ini dulu, titik kiri subinterval. Titik kiri subinterval berarti pertama, yang subinterval yang pertama titiknya apa? 1 kan? Ya. Nah, kemudian titik subinterval kedua berapa? 3/2. Ya kan? Subinterval berikutnya berapa? 2. 5/2. 3 dan 7/2. Itu kalau kita ambil subintervalnya itu, titiknya adalah titik ujung kirinya dari setiap subinterval. Paham? Tadi kan 1-4 kita bagi menjadi 6 subinterval. Subinterval pertama dari 1 sampai 3/2, 3/2 sampai 2, 2 sampai 5/2. Ya kan? Nah, dari masing-masing itu kita pilih titik ujung kirinya sebagai titik sembarang, sebagai si XI bintangnya nih. Berarti kalau misalkan saya pilih titik ujung kiri subinterval,
X1 bintang 1, X2 bintang 3/2, X3 bintang 2, X4 bintang berapa? 5/2, X5 bintang 3, X6 bintang 7. 7/2. Oke ya? Oke. Dari sini semuanya cari nilai fungsinya. F, X, I, bintang. Cari nilai fungsinya. Fungsinya apa? Tadi kebetulan fungsinya Y sama dengan X. Ya kan? Ya berarti masih sama di sini. Ya kan? 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2. Berarti kan kita punya di sini 1. Tarik garis ke atas. Dapat di sini. Dapat di sini. Dapat di sini. Sorry. Kalian bisa gambar di situ lebih bagus. Ini. Kemudian di sini. Tinggi yang pertama subinterval ini. Tinggi yang kedua ini. Tinggi yang ketiga ini. Tinggi yang keempat ini. Yang kelima, yang keenam. Lihat, dari gambar ini ada 6 persegi panjang. Lebarnya delta X, tingginya adalah masing-masing FXI bintangnya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Ini yang disebut sebagai poligon dalam. Ya. Karena posisinya ada di dalam kurva Y sama dengan X-nya ini. Jadi si persegi panjangnya kan ada di dalam kurvanya kan, maka disebut sebagai poligon dalam. Ya. Nah, maka luas dari R ini kan sama saja dengan apa? Luas A1, A2, A3, kemudian A3, A4, A5, sampai A6. Ya kan? Ini katakan, ini apa? Persegi panjang 1, 2, sampai 6. Gitu kan? Jadi kan luas di bawah kurva itu sama saja dengan, atau diaproksimasi dengan menjumlahkan 6 luas persegi panjang yang terbentuk. Bisa dipahami? Oke. Sekarang A1 apa? A1 itu kan artinya apa? Delta X, ya kan? Lebar si subinterval yang pertama, dikali tingginya F1 bintang. A2 delta X, Fx2 bintang. Sampai yang keenam adalah delta X kali Fx6 bintang. Sampai sini nyambung? Oke. Ya. Sekarang penulisan penjumlahan kan bisa ditulis dalam bentuk notasi sigma tadi kan? Sehingga AR sama dengan sigma A delta X kali Fxi bintang. I-nya dari mana? 1 sampai 6. Karena tadi ada 6 partisi. Ya. Oke. Kemudian delta X-nya kan tadi sama semua kan? Delta X-nya berapa? Setengah. Ya, konstan. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi setengah sigma Fxi bintang. I-nya dari 1 sampai 6. Berarti kan jumlah dari fungsi-fungsi ini kan? Ya, jumlahnya berapa nih fungsi ini? Kalau kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? 7/2 tambah 5/2 berapa? 12/2 ya. 12, 15/2. Berarti 15/2 ditambah berapa nih? 15/2 ditambah 6 ya? 6. Tambah 6. Berarti berapa? 12,5 ya? 13 ya? 13,5. Gitu kan? Ini adalah pendekatan integral ini dengan menggunakan poligon dalam. Dengan menggunakan jumlah luas-luas persegi panjang di bawah kurva ini. Karena kalau kita hitung langsung di sini, hasilnya apa nih? Setengah X kuadrat, batasnya 1/4 kan? Berarti apa? Setengah dari 8-1 ya? Sorry, 8, 16 ya? Iya kan? Betul nggak?
Halo, Betul. Ini adalah betul ya? Berarti apa nih? Setengah kali menentukan 15. banyaknya kelas yang akan kita buat dalam Kok kecil ya? tabel distribusi frekuensi. Betul nggak nih? Kemudian Oh, oke. Dibagi 2 Pak. Ya, berarti berapa nih? 15/2 ya? Iya, Bu. Kan 15/2. Oke. Nah, yang ini berarti AR-nya apa kalau pakai ini? Setengah kali berapa nih? Jumlah tadi berapa? 13/2 itu berapa? 26, 27/2 ya? Iya kan? Berarti sama dengan 27 per ya. Jadi kalau hitung dengan integralnya sendiri hasilnya adalah 15/2 luasnya kan. Sementara kalau kita dekati dengan 6 persegi panjang ini luasnya menjadi 27/4. Lihat hasilnya lebih kecil dibanding dengan nilai yang sebetulnya, ya kan? Kenapa? Kan ada bolong-bolongnya di sini nih. Iya kan? Makanya nilainya kalau pakai poligon dalam, dia akan lebih kecil dari nilai sebetulnya. Ya, ini kalau pakai titik ujung kiri. Sekarang bagaimana kalau pakai titik ujung kanan? Titik ujung kanan berarti antara subinterval yang ini, yang jadi titik sembarangnya kan berarti ini. Yang kanan kan ini. Kanan ini. Kanan ini. Antara ini dengan ini, yang ini kanan. Yang ini kanan. Yang ini kanan. Gitu kan? Cari tingginya. Berarti yang merah kali ya. Lihat ini. Biru. Berarti kan kita punya persegi panjang yang ini, persegi panjang yang biru, persegi panjang yang ini. Karena yang tingginya kan jadi yang sebelah kanannya. Kemudian mana ini dan ini. Nanti otomatis kalau pakai yang bagian luar, ini disebutnya sebagai poligon luar. Ini dari yang kelas pertama sampai kelas terakhir. Ya, nanti hasil dari penjumlahan ini akan lebih besar dari nilai yang sebetulnya. Ya, karena bagian ada di beberapa daerah yang nilainya lebih dari kurvanya, ya kan? Sehingga pasti jumlahnya akan lebih besar. Oke. Nah, ini adalah namanya integral dengan pendekatan luas daerah. Ya, ini membagi daerahnya tersebut menjadi beberapa persegi panjang. Persegi panjangnya masih berbeda. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum menilai lanjut? A1 ya. Atau A2 ya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada Bu Nili pindah. Atau B2 dikurang ke 1. Atau A3 dikurang A2 atau B3 dikurang B2. Ya, lihat di sini. Tadi kita punya daerah R. R itu dibatasi kurva Y sama dengan Rx, sumbu X, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B. Kemudian tadi dibagi interval AB-nya menjadi N subinterval. Sehingga panjang setiap subintervalnya adalah B min A per N. Ya, karena kita akan lebih mudah ketika membuat setiap subintervalnya sama panjang. Ya, sehingga kita kenal yang namanya poligon dalam. Tadi poligon yang ada di bawah kurva dan poligon luar ketika persegi panjangnya ada bagian yang di luar kurva. Ya. Ini poligon luar disebut poligon luar karena ada bagian yang di luar kurva. Poligon dalam ketika persegi panjangnya ada di bawah kurva. Tadi seperti yang Bu Nela bilang, ketika luas daerah di bawah kurva merah ini menggunakan persegi panjang yang merupakan poligon dalam, maka dia jumlahnya akan lebih kecil dari nilai sebetulnya. Karena ada bagian yang kosong. Sementara kalau pakai poligon luar, maka nilainya akan lebih besar. Karena ada bagian yang melebihi kurva merah ini. Paham ya? Oke. Batas bawahnya. Nah, tadi sudah bisa dijelaskan sama Bu Neli di bagian whiteboard yang tadi. Kalau dia dibagi 6, berarti artinya kita menjumlahkan 6 luas persegi panjang. Ada A1, A2, sampai A6. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau partisinya sangat banyak? Partisinya menuju tahingga atau
panjang subintervalnya itu sangat kecil, mendekati 0. Maka penyelesaiannya nanti diselesaikan dengan pendekatan limit. Jadi limit n menuju hingga dari jumlah luas-luas persegi panjangnya. Ya, ini kalau poligon dalam, yang ini poligon luar. Yang membedakan poligon dalam dan poligon luar di dalam pendekatan limitnya adalah titik sembarangnya. Oke, perhatikan. Ke data kuantitatif kontinu. Ya. Ini sudah boleh dihapus nggak? Suatu penelitian Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya. Katakanlah ini. Kita membentukkan rumus umum untuk XI bintangnya. XI bintang kan tadi titik sembarang yang dipilih di dalam subintervalnya. Katakan di sini adalah XI min 1, kemudian XI bintang, XI bintang. Di sini XI plus 1 bintang. Nah, ini kan apa? Delta X. Ya kan? Ini delta X. Ya. Oke. Subinterval yang ini, ya. Ya. Kalau Bu Nelly ambil titik sembarang itu, titik ujung kiri, sorry berarti di sini jangan ada sembarang, jangan ada bintangnya. Karena ini ada data modal yang rendah 32 juta, yang tertinggi adalah 100 juta. Lalu bagaimana kita membangun suatu ada XI min 1, XI, misalkan kemudian ada XI plus 1. Kelas yang saya buat itu 7 misalnya. Ya. Jadi pembuatan kelas itu tidak selalu. Sekarang titik sembarang dari setiap subintervalnya adalah titik ujung kiri. Berarti titik ujung kiri itu mana? Ini kan? XI min 1, XI, ya kan? Kalau titik ujung kiri. Kalau ujung kanan, berarti apa? Ini kan ujung kiri nih, yang ini sama yang ini. Kalau titik ujung kanan, berarti apa? Yang lingkaran ini. Sama XI plus 1. Ya, oke. Nah, sekarang kalau yang titik ujung kiri, titik ujung kiri, maka XI bintangnya itu sama dengan delta X dikali I min 1. Ya, delta X kali I min 1. Sementara kalau titik sembarangnya, titik ujung kanan, maka XI bintangnya mengikuti pola delta X kali I. Ya, delta X kali I. Contohnya misalkan ya, yang biar kalian gampang pahamnya, 0 sampai 4. Bu Nelly mau bagi dia menjadi 4 bagian. 4 bagian. Berarti kan di sini apa ya? Ini X0, X1, X2, X3, X4. Ya. Panjang subintervalnya berapa di sini? Ini kan berarti 4, ini 0 dibagi 4 sama dengan 1. Ini adalah delta X. Ya kan? Sekarang XI bintangnya titik ujung kiri. Titik ujung kiri. Berarti yang mana nih? Kalau titik ujung kiri. 10. Titik ujung kiri apa? Siapa 10? Tadi kan di sini ya. Saya, Bu. Ya, ayo. Berapa? Titik. Apa aja? Titik ujung Titik kirinya ujung jadi kiri. apa? 0, Titik 0, 0 sama 1. 1, 2, 2, dan 3. 3. Ya kan? Betul nggak nih kalau kita titik ujung kiri polanya tadi kan dibilang polanya adalah delta X kali I min 1. Coba X1 berarti sama dengan delta X kali 1 min 1. Gitu kan? Ya. Berarti apa? Delta X kali 0. 0. Ini X1 bintang. X2 bintang. Berarti apa? Delta X
2 min 1. Berarti apa? Delta X kali yaitu 1. Delta X-nya berapa tadi? Tapi di sini 1 kan? Berarti 1 1. kali 1. Betul nggak? 1. Ya, berarti ini adalah betul pola untuk titik ujung kiri subintervalnya. Ya, kalau titik ujung kanan, X1 bintangnya titik ujung kanan. Sambungan ya dari titik-titik. Coba absen 20 siapa? Ibu. Ya. Ini ya. Di ujung kanan 1. Berarti apa? 1, ini kan? 2, 3, dan 4. Gitu kan? Betul nggak dia polanya adalah frekuensi ya. delta X kali I. X1 bintang. Jarang sekali Delta X kali 1. Iya kan? Iya. 1 kali 1. X2 bintang. Delta X kali 2. Ya kan? Karena delta X kali I. Berarti apa? 1 kali 1 kali 2. Betul kan? Sudah sesuai dengan apa yang tadi kamu bilang. Ya. Jadi ini pola umum untuk ketika kita ambil titik sembarangnya ujung kiri atau ujung kanan. Ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Baru kita kerjakan contoh kasusnya. Nah, kemudian ya. Sudah di screenshot? Selanjutnya adalah ke distribusi PJ-nya aja langsung share ke temennya. Tapi harus diperhatikan karena Sudah. mana catatannya. ini adalah Takut distribusi terlewat. frekuensi Oke. relatif Ya. Karena kita dalam mau IPS menurut menyelesaikan integral itu dengan pendekatan luas, baik kalau daerahnya dibagi secara terbatas, persegi panjangnya berhingga, atau ketika N-nya sangat besar, pendekatan limit. Justika. Ya. Oke, Justika. ini Umur kita masuk jumlah variabel Riemann. Apa yang dimaksud dengan discrete jumlah Riemann? atau Sama kontinu. seperti penjumlahan yang tadi, tapi titik sembarangnya tidak harus titik ujung kiri atau kanan. Dia bisa di titik tengahnya atau dimanapun titiknya kalian pilih. Umur. Ya, Apa discrete? contohnya Kenapa di sini discrete? kalau titik ujung sebagai aproksimasinya, berarti kan tinggi dari Apakah persegi untuk panjang bilangan ini. bulat, oktav? Yang ini tingginya. Yang ini. Ya. Jadi di dalam sebuah kurva itu bisa saja kombinasi dari poligon dalam atau poligon luar. Apa? Ya, tidak harus satu jenis Bilangan poligon. bulat. Ubay, coba ubay. Ini kalau pendekatannya dari kanan. Lihat, tingginya ambil dari titik kanan. Tingginya ambil titik kanan. Tingginya ambil titik kanan. Kenapa? Kalau yang ini, titik tengah intervalnya. Di sini kan titik tengahnya, oh tingginya Ya, jadi ini. ya, jadi Titik ternyata tengah ini, masih ada oh yang tingginya jadi ini. Dan seterusnya. belum paham. Ya, Apa kalau itu yang jumlah variabel Riemann itu, discrete? ketika titik sembarangnya Kalau diambil boleh boleh continue. titik tengah atau Karena titik dia sembarang bisa lainnya. diukur sampai Ya. dengan Oke. tingkat kegiatan Sekarang Bu Nelly mau sampai kasih detik pun contoh. bisa. Ketika Kalian N-nya berhingga tanggal, dan ketika misalnya N-nya tanggal 16, berhingga. Ya, itu kan kita jam ambil sudah berbeda. contoh soal yang ini. Baik lagi jam ya. 10 pagi, jam 10 Oke, malam, sebelum 10 lewat lanjut 5 menit, pembahasannya, itu berapa, ya. ada Jadi, yang bingung umur ini atau ada yang tetap mau tanya dulu, continue. Ya, kalau di situ tuh satu ya satu. diam bisa loh ya. Tapi kalau di continue, satu itu belum tentu satu. Ayo. Bisa 1 koma atau Kalau kurang hening dari berarti artinya bisa. menuju ke 1. Itu continue. Ya. Oke. Oke, ya. Ya, saya mau selesaikan ini. Gimana Mas Anda Integral belum paham 04 nih, X kalau kuadrat saya sama pertanyaan dengan saya, apa? dan Ya, jawab berapa apa, ya. pendekatannya? Kalau kita hitung langsung, ini jadi apa sih? Variabel continue dan discrete. Integral jadi apa? Sepertiga, 1/3 X pangkat 3. X pangkat 3, 04. Ya kan? Sepertiga, 4 pangkat 3 min 0. Berarti apa? 64 per 3. Gampang kan? Ya, oke. Sekarang saya mau selesaikan. Kan kalau kita gambarkan, kalau kita gambarkan kan sebetulnya X kuadrat itu kan gini ya. X kuadrat, hingga OP-nya ini 0 kan di sini. Katakan 4 itu di sini ya. Di BPS itu dalam melakukan pendataan umum Nah, ini itu aja. dilakukan Berarti kan kita mau hitung luas di sini kan? Ya. Artinya,
Integral ini kan sama saja luasnya diarsir saya ini. Dari 0 sampai 4 di bawah kurva X kuadrat. Ya, ini kan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat. Oke, sekarang kalau saya bagi daerah ini menjadi 8 subinterval. Berarti kan Bu Nelly punya ini nih. Oke, dipahami ya. Tadi yang X kuadrat ini. Di sini 0 Misalkan ya. di sini ya. Di sini tadi Ada 4. nomor umur 23 sampai 27 dan seterusnya. 1, 2, 3. Gini kan? Ya, Irfan. gambar ini Bu Nelly pindah ke sini. Bu Nelly mau jadi Ada bagi berapa 8 kelas di sini, Irfan? yang sama. Berarti di sini berapa? 2, di sini 1, di sini 3. Ada berapa Harus dibagi lagi kelas? kan? Di sini berapa? Tabel ini. Setengah. Sini 3/2. 1, 2, Di sini 5/2. 7, ya. Ada Di 7 sini kelas. 7/2. Ya. Oke. Setiawan. Sekarang Ada berapa setelah kita observasi punya di sini, subinterval, delta X-nya berapa? Panjang subintervalnya berapa? 4 min. 4 min 0 Banyak per observasi. 8. Berarti Apa setengah. observasinya? Ya kan? Apa ini Masing-masing observasinya atau panjang respondennya? ini. Ya kan? Respondennya siapa? Delta X-nya. Ya kan? Oke. Kalau saya ambil Ada berapa banyak? XI bintang, itu adalah titik Ada 60. ujung Berarti 60 ini adalah banyaknya kiri. observasi. Ya. Titik ujung kiri berarti apa nih? Kongen, ya. Oke, Titik ini ujung 0. 0, Ya kan? 1, 1, 3/2, 2, dan ini, ya kan? Oke, 0, ya 0, nggak ada tingginya. Ini, ya kan? Sekarang, kalau 0 kan ini, ini kemudian ini. Kalau ini, ini yang merah ini adalah luas-luas persegi panjangnya. Ini tarik tingginya, ini dulu ke sini. Salah nih. Bentar, ini kan 0, tinggi ini jadi ini. Tinggi yang ini jadi ini. Tinggi ini jadi ini. Tinggi ini dulu ya, salah. Nih. Nah, dari frekuensi kumulatif ini, kita bisa Ini menghitung ke sini, dari ya kan? arah kelas yang Yang ini tinggi ini. terbesar. Ini adalah yang arah kelas terkecil, kita sebut atau tadi sebaliknya. sebagai poligon dalam. Di sini berarti ya, dari Berarti ini ada persegi panjang. Pertama kan 0 ya, berimpit 0. Ini yang kedua, Tadi kan 23 ya. Nah, yang ini nanti ketiga, kan 4, 5, 6, 7, 8. maka Ya. Oke, kita tulis di sini. seperti ini, XI berarti ini bintang. 23 kurang 0,5. Berarti apa tadi? Setengah, 0, Ini adalah setengah, 1, 3/2, ini di 2, 5 5/2, 3, 3, 7/2. Betul kan? Oke. Sekarang cari fx bintangnya. fxi bintang. Fungsinya apa? X kuadrat. 0, 1/1, 9/4, 4, 25/4, 9, 49/4. Sekarang jumlahkan yang ini. Sigma fxi bintang 1 sampai berapa? 8. Jumlahnya ini sama dengan berapa? 10, 14 ditambah Artinya yang perempatnya berapa nih? 10, ini adalah 35 tambah 49 berapa? 84 ya? 84 per 4. Berarti berapa nih? 21. 11 ditambah 2, 35. 35. Oke. Tadi AR itu kan dihampiri dengan luas A1, A2 sampai A8. Betul kan? Luas dari persegi-persegi panjang ini. Oke, sama dengan apa nih? A1. A1 kan berarti delta X kali Fx1 bintang sampai delta X Fx8 bintang. Gitu kan? Kalau dalam notasi sigma apa jadinya? sigma Dengan sigma delta X delta X
XI bintang. I-nya dari 1 sampai 8, gitu kan? Iya. Karena delta X-nya konstan sama, berarti delta X itu berapa hasilnya? Setengah. Delta X-nya berapa? Setengah kan? Setengah. Setengah, Berarti iya. setengah sigma, gitu kan? Kok ada sigma? Ya. Jadi yang satu itu bergeraknya dari atas, yang satunya XI bergerak dari bintang. Karena setengahnya konstan, saya boleh tulis begini. Ya kan? Tadi hasilnya berapa jumlahnya? 35. 35. Berarti 35 per 2. Ini kalau pendekatan 8 persegi panjang. Hasilnya 35 per 2. Padahal hasilnya berapa tadi? 64 per 3. Ya. Oke. Ini kalau N-nya berhingga. Sekarang bagaimana kalau N-nya tak hingga? N-nya sangat besar atau delta X-nya menuju 0. Berarti kan AR sama dengan limit ketika N-nya sangat banyak dari jumlah luas-luas persegi panjang. I-nya 1 sampai N. N-nya kan banyak nih, belum tahu ya. Oke, sekarang kalau N-nya belum tahu berapa banyak, kalau tadi kan kalau N-nya 8, delta X-nya jadi 4 min 0 per 8. Ya. Sekarang kalau N-nya banyak, ya untuk N yang banyak, maka delta X-nya adalah 4 min 0 per N. Atau jadi 4 per N. Karena kan kita belum tahu N-nya berapa. Kemudian titik sembarangnya jadi apa? XI bintangnya. Misalkan bunyinya sama, titik ujung kiri. Titik ujung kiri tadi apa? Delta X kali I min 1. Ya kan? Tadi yang kita bahas tadi. Oke, berarti di sini kita punya apa? Sama dengan limit N menuju hingga sigma. 1 sampai N. Delta X-nya apa? 4 per N. Gitu kan? Dalam kurung, F dari delta X berapa? 4 per N. 4 per N kali I min 1. Oke. Ya kan? Berarti kan di sini kan XI bintangnya apa? 4 per N I min 1. Sampai sini nyambung dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum Bu Nili lanjut kerja ini? Yang berarti bisa. Kalian membaca-baca referensi. Itu biasanya Siapa? di dalam bentuk tabel garing kasar. John. Ada yang mau tanya? Seperti apa bentuk? Iya Bu, John nih Bu. Apa John? John. Kita hanya Iya Bu, yang bin. informasi. Suaranya kecil ya? Kita bisa Iya Bu, Apa? yang sigma lagi nih. I, yang ini N, I 1 sampai N, 4 per N. Itu masih bingung Bu, dapatnya bagaimana? Kalau Ini, dari yang tabel ini. Kalau saya Iya Bu, Ini John. Yang ini bukan? iya, kan kita sudah kehilangan. iya Bu. Nah, tadi kan sebelumnya Bu Neli jelaskan, kalau XI bintangnya diambil titik ujung kiri, maka polanya menjadi delta X kali I min 1. Kira-kira Kalau titik ujungnya adalah, kalau titik sembarangnya titik ujung kanan, maka polanya delta X kali I. Ya, yang tadi tuh yang sebelumnya John. Ya, oke. Iya Bu. Sekarang Bu Neli kan ambil kasusnya adalah titik sembarangnya adalah titik ujung kiri. Sehingga polanya menjadi delta X kali I min 1. kurang dari 4 Ya. tahun. Ini kan umurnya Nah, delta X-nya apa? Delta X-nya adalah 4 per N. Dari mana? Delta X adalah panjang interval 4 min 0 dibagi dengan N. Karena N-nya kita belum tahu berapa. Jadi 4 per N. Ya sudah, berarti X di bintangnya kalau ambil dari titik ujung kiri adalah 4 per N kali I min 1. Ini John. Oke. Iya Bu. Nah, sekarang kita mau selesaikan. Berarti kita untuk menghitung si AR ini adalah limit N menuju hingga dari jumlah luas persegi panjang. Oke, dari jumlah luas persegi panjang. Luas persegi panjang kan delta X kali tinggi. Iya kan? Delta X, delta
Banyak kan? Kira-kira Delta X kali tingginya. berapa Ya, banyak? berarti X berapa? 4 per N. F dari XI bintang. XI bintangnya apa? Ini. Kita masukkan. Mau pakai Nah, sekarang kita lanjut. Fungsinya apa tadi? X kuadrat. Ini berarti 4 per N dari 4 per N jumlah I min pegawai 1 yang umurnya kurang kuadrat. dari 40 Iya kan? tahun. Karena fungsinya tadi X kuadrat. Ini kan jadi X. Ya, ini jadi X-nya, kemudian fungsinya X kuadrat, ya berarti 4 per N I min 1 kuadrat. Oh, ya, let's Oke, get. sekarang Berarti, oke, grafik. selesaikan. Kira-kira berapa coba dari grafik Ini berarti apa nih? kurang dari Limit 40. Kira-kira coba. N Limit N 3 I. Dari kata-kata aja, sigma pakai 4 per N pangkat 3. Enggak, ini kan nggak ada. Udah dikeluar ya, 4 per N-nya digabungkan dengan ini. Berarti 4 per N pangkat 3. Kemudian di sebelah sini apa jadinya? Ada Ini berapa nih? I kuadrat min Min 2I tambah 1. Betul nggak? 40. Nah, jelas berarti kan? Nih, Ini kan tinggal berapa? dijabarin Ini ada aja. berapa? Coba. Jadi ada I kuadrat min 2I tambah 1. Kan Oke. kalau ditarik, Nah, sekarang baru diselesaikan nih ininya. Udah pindah kemana ya? dari sini, ya kan? Sampai dia bertemu dengan apa? Oke, udah pindah ke sini ya. Garis XL kan? Paham yang lain? Kenapa boleh pindah ke sini ya? Nyambungnya ke sini nih. Nah, ini. Di mana? Apa perlu di 40? 40 berapa kira-kira? Oke. Ini kan jaraknya 10 Nah, nih. sekarang Jarak kita punya apa nih? kira-kira berapa? Limit N menunjukkan hingga dari sigma 42, 41. 4. Ini berdasarkan Oke, IST sebelum ya ke kan? itu. Tapi sebetulnya ini bisa dihitung. Coba, ada yang bisa menghitung Yang 4 per N ini kan nggak ada kan? Ya, dengan si sigma nih. Bu Nelly boleh tulis di luar sigma. Jadi 4 per 3 pangkat 3. Sorry, N. 4 per N pangkat 3. Dapat dari Arum ya? Arum. Pakai apa Arum? Nyambung nggak? Hanya berdasarkan penglihatan mata. Halo, ada yang jawab Iya, dari nyambung? mata atau pakai penghitungan? Masih nyambung kan nih? Oh, dari Nyambung. Masih Ibu. Oke, sip. ngerti nggak? Sigma, apa nih? Di sini kan berarti apa? I kuadrat min 2. Kuadrat min 2I plus 1. Tadi kita punya sifat dari apa namanya? Sigma, sifat dari sigma jadi apa? Sigma I kuadrat yang kurang 2 dari sigma I tambah sigma 1. Dipisah masing-masing kan? Ya kan? Ya, waktu kita belajar notasi sigma tadi, bisa dipisah. Kemudian tadi ada sigma I pangkat sigma I kuadrat. Jadi apa polanya? Sigma I kuadrat apa tadi? N kali apa? 1 kali 2 Ayo apa Mbak? Jarak apa? Jarak N kali N kali N plus 1 N plus 1. 2N Mm-mm. belakangnya per 6. Bawahnya per 6. Kemudian dikurangi 2. Kalau aja, Ra. Semuanya sudah tahu. Kayak apa? Catatannya lihat di situ. N 2N 1 ya. 2N N kali tambah N 1 plus 1 per Ya. per berapa? per 2. Per 2. Nah, ya ini kan Ada nggak di situ? Di slide-nya? 7, Ada. Ada Ibu. Per 2 ya. Per 2. Oke. Ya. Aduh, makin sempit ya. Ditambah bawah ya. Sigma I jadi apa? Frekuensi. Jadi N. N. Ya, jadi N. Tuh. Ya. Ini harusnya 3 ya. Kenapa jadi 2? Ini tulisannya makin hancur. Bu Nelly. 3 Sama dengan limit N menuju ke hingga 4 per N pangkat 3. Yang ini kan yang pangkat 3 apa nih? 2 per 6 ya. Ya kawan, kalau dijabarkan kan jadi 2N pangkat 3 per 6 bla bla bla. Yang ini 2N pangkat 3 per 2 ya. Yang belakang N. Ya. Kalau dibagi dengan ini, yang depan ini kan nanti yang belakang ini jadi 0 kan?
Betul nggak? Iya, sampai Kalau sekarang, ini nih, saya bilang di 2n kuadrat dianggapnya dibagi dikali dengan 4n pangkat 3. itu merata. Kan habis nih jadi 1 per n bawahnya. 1 per n kalau n-nya menuju 0 hingga kan jadi 0. Berarti Yang suku-suku yang belakang yang itu. tadi saja Jadi kan sudah sehingga 37. sisanya kan tinggal apa di sini? Hanya yang mungkin itu adalah 2n pangkat 3 per Ya kan? Nah, berarti 6. yang 37 Ya kan? Sehingga n pangkat 3 di sini habis dengan di sini. ada berapa? Sisanya tinggal apa? Ada 4 pangkat 3 kali 2 per 6. Kalian cek lagi ya. Kalian pernah belajar limit ketika n-nya menuju hingga. Caranya gimana? Sisakan suku-suku yang pangkatnya paling tinggi kan? Penting nggak? Ya. Coba price pen Oke. dulu. Siapa Berarti yang apa nih belum hasilnya? 64 per 3. 64 per 3. Sama nggak dengan yang waktu kita integralkan langsung? paham? Iya. Iya. Sama. Sama. Ya kan? Artinya, kalau n sangat besar, pasti hasilnya akan sama dengan nilai integral. Jadi integral ini adalah pendekatan dengan jumlah luas persegi panjang ketika n-nya menuju hingga atau n-nya sangat banyak. Lebih dari Kalau n-nya masih berhingga, lebih pasti dari nilainya tidak akan sama, bisa lebih kecil atau lebih besar. lebih dari Ya, 40 silakan. kata. Dilihat dulu. Ya, siapa yang menjawab? Ibu mau tanya. Pak John. Ya, tadi Arum sekitar 45. Yang metode sigma tadi Bu, terlambat ikut. Lihat slide-nya. Bu Nelly udah kirim. Oh iya Bu. Slide yang pertama. Jadi Joni harus ingat kalau sigma i itu jadi apa ya? Sigma i kuadrat jadi apa? Sehingga nanti tinggal ganti di sini John. Kalau ketemu sigma i kuadrat, dia harus diganti jadi n kali n plus 1, 2n plus 1 per 6. Ya? Paham ya John ya? Iya Bu. Nanti dicek lagi. Iya Bu. PR-nya biar kalian semakin paham dengan yang dikerjakan ini. Kalau Bu Nelly kerjakan kan dengan pendekatan titik ujung kiri. Ya. Sekarang kalian kerjakan untuk n-nya 8 dan n-nya hingga. Tapi pendekatannya titik ujung kanan. Yang satunya ya, titik ujung kanan. Oke. Silakan kerjakan nanti di rumah kalau n-nya 8 dan n-nya hingga, tapi pendekatannya dari titik ujung kanan. Oke. Sudah ya? Bu Nelly balik lagi ke slide-nya. Ini boleh tutup ya. Paham tadi penggunaan kurva ojek Capek nih? Pusing nggak? 1, 2, Kalau nanti integralnya, kalau integralnya mah gampang. Ini konsepnya dulu. Konsepnya itu integral itu kan tadi luas daerah ya. Ya, integral itu luas daerah. Sehingga untuk mendekati nilainya bisa dengan menjumlahkan persegi panjang yang terbentuk di dalam kurva tersebut. Ya. Ini kan ini tadi yang misalkan kita hanya mempunyai Nah, sekarang ada integral tak tentu dari tabel tersebut atau integral itu sebagai anti turunan. Ya, anti turunan. Informasi secara individu. Karena gini, Ya. misalnya Bunda punya fungsi gini, Maka dengan tabel ini x kuadrat tambah 5 turunannya apa? informasi individu. Maka nanti yang dihasilkan hanya berupa per 2x. 2x. membutuhkan X kuadrat min 10. data, ya, yang 2x. 2x. Ya. tersebut. X kuadrat tambah c. Tentu kalau ada data 2x. 2x. Kan? Berarti kan 2x itu merupakan anti turunan dari fungsi-fungsi yang banyak tadi. Ya. Nah, kalau yang dinamakan sebagai integral tak tentu, ketika di dalam hasil integralnya itu masih mengandung konstanta c, ya, masih ada konstanta sembarang, ya. Oke, Di dalam statistik itu ini beda dengan rawat lah, cuman Jadi istilah-istilah dalam aja. statistik Nah, itu masih ingat kan John? ada yang namanya Integral 1 error X dari tambah C. perkiraan. Integral yang aturannya pangkat, jangan tertukar dengan turunan. Ya, Hmm. kalau di turunan kan X pangkat R sama dengan turunannya R X X pangkat R min 1. 1. Ya, kalau integral nanti 1 per R plus 1
X R plus 1. Coba dicek. John, integral X pangkat 5 apa, John? Integral Bu, X pangkat 5 dx. Siapa lagi tadi? integral Ngertinya sejauh X pangkat 5. Suara Bu Nelly kecil ke kamu itu. jaringan kandas Bu di sini. Aduh, Integral X pangkat kamu 5 berarti beli jaringan, John. seper 6X pangkat 6 Bu. Oke, good. Tambah C ya, John. Kalau masih sembarang ditambah C. Bisa ya? Oke. Iya Bu. Akan dikeluarin cuma integral X pangkat 6. Nggak banget ya. Oke. Ini beberapa sifatnya ya. Iya. Kalau ada konstanta bisa ke depan, penjumlahan pengurangan bisa dipisah. Ini kalau ada misalkan gini, X kuadrat pangkat 3 2X. Nah, itu kan sebetulnya 2X itu turunan dari si X kuadrat kan? Berarti bisa langsung diintegralkan. Ya. Oke. Nah, yang substitusi. Nah, sekarang integral dengan substitusi. Kuncinya, kalau integral substitusi adalah apa yang kita substitusikan, turunannya ada di dalam integral tersebut. Ya. Oke. Ini lewat. Oke, contohnya perhatikan. Ada integral 3x kuadrat, x pangkat 3 tambah 5 pangkat 9. Sebetulnya kan menyelesaikannya bisa aja kamu jabarin yang pangkat 9 ini jadi panjang banget ya. Terus kalikan ke depan, integralkan satu persatu. Tapi kan capek ya, dan susah juga menjabarkan ini. Atau dengan cara substitusi, di mana kita misalkan yang di dalam kurung ini menjadi variabel baru U. Nah, turunannya ada nggak di dalam integral? Oh, turunannya apa nih? X pangkat 3 plus 5, turunannya 3x kuadrat dx. Nah, turunan dari si substitusi tadi ada di dalam integralnya sendiri. Ya kan? Jadi kuncinya adalah apa yang kita substitusi, turunannya harus ada di dalam integralnya. Ya udah, kalau kita sudah substitusi, tinggal ganti yang tadinya dalam variabel X menjadi variabel U. Sini kan jadi lebih sederhana nih. Integral U pangkat 9 ya jadi 1/10 U pangkat 10. Nanti tinggal ganti U-nya menjadi X lagi. Hasilnya harus dalam variabel X lagi. Gampang lah, ini SML udah cetek ya. Oke, sekarang integral logaritma dan integral eksponen. Ya, kemarin kan kita sudah belajar turunannya. Nah, sekarang apa integral dari fungsi logaritma? Nah, integral dari seperti dt 1 sampai x ini adalah definisi dari logaritma natural. Ya, di sebelumnya ketika kita bahas logaritma natural, yang dimaksud dengan ln x itu adalah integral dari seperti dt 1 sampai x. Sehingga kalau secara umum, kalian ketemu bentuk integral seper u du, itu adalah ln dari harga mutlak U plus C. Kenapa ada harga mutlaknya? Karena logaritma hanya terdefinisi untuk yang domainnya positif. Ya. Kemudian, ini yang kemarin ya, ln E sama dengan 1. Ini beberapa sifat dari logaritmanya, jangan lupa Bu Nili tuliskan lagi di sini. Ya. Oke. Sekarang yang eksponen. Ini juga beberapa sifat eksponen Bu Nili tampilkan lagi supaya kalian lebih ingat. Kemudian yang ini juga sama, E pangkat ln XX, ln E pangkat X sama dengan X juga. Ya. Nah, kemarin kita bahas turunan dari eksponen natural itu dirinya sendiri. Nah, sehingga integralnya juga sama. Integral E pangkat X ya dirinya sendiri juga. Karena kalau kita balik turunkan, ya dia juga kan. Ya. Jadi turunan maupun integral dari eksponen adalah dirinya sendiri. Oke. Nah, sekarang integral tentu. Ya, kalau ini tinggal diingat aja, integral eksponen dirinya sendiri. Integral seperti atau seper U adalah ln dari harga mutlak. Ya. Oke. Nah, sekarang integral tentu. Integral tentu itu maksudnya adalah integral dari suatu fungsi yang batasnya sudah ada. Ada batas bawah A, batas bawah B. Sehingga hasil integralnya itu adalah sama saja apa? Mencari selisih luas di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Ini kalau misalkan si fx-nya punya bentuk grafiknya seperti ini. Ya. Jadi integral ini ya merupakan selisih antara luas di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Sehingga
hasilnya bisa saja negatif di sini. Kapan ketika negatif? Ketika luas di bawah lebih besar dibanding luas yang di atas. Ya, kalau misalkan positif, oh berarti luas daerah yang di atasnya lebih besar dibanding luas yang di bawah. Ya, itu konsepnya. Kemudian cara pengerjaan integral yang tentu, ya, integral tentu itu kan apa? Selesaikan integral fx a sampai b. Nah, setelah diintegralkan jadi misalkan f besar, maka batasnya harus batas atas dikurangi batas bawah. Ya, inilah bisa. Kalau batasnya sama antara batas bawah dengan batas atas, hasilnya akan 0 karena dia tidak ada daerah kan, karena hanya di titik tersebut saja. Kemudian kalau memutar batas dari A ke B menjadi B ke A harus dikalikan negatif, jangan lupa. Kalau C itu antara A dengan B, berarti kita bisa pecah integralnya dari A sampai B, itu sama saja dengan A ke C, C ke B. Contohnya 1 sampai 5, integral 1 5. Bisa kita pecah menjadi apa? 1 sampai 3, 3 sampai 5. Ya, seperti itu. Nah, ini ketika substitusi, tadi kan substitusi sudah dijelaskan ya. Mana yang disubstitusikan, turunannya ada. Nah, kalau ada batas integralnya, batas AB ini kan untuk variabel X. Ketika dilakukan substitusi ke variabel U, maka batasnya harus ikut berubah. Ya, supaya tidak terkecoh. Tapi yang keseringan itu kalian lupa mengubah batas. Ya. Nah, fungsi genap ganjil. Fungsi genap itu apa? Fungsi yang memiliki sifat f min x sama dengan fx. Kalau ganjil, f min x sama dengan min fx. Nanti kalian cek lagi. Sifatnya dalam integral, kalau dia fungsi genap berarti 2 kalinya. Kalau dia fungsi ganjil menjadi 0. Ya, ini sifat-sifat aja. Periodik juga sama. Kalau dia fungsi periodik, maka sama dengan fungsi integral biasanya. Nah, ini gambar-gambar itu menjelaskan yang tadi, sifat yang tadi ya, bisa dilihat. Oke. Lihat ini contoh menyelesaikan integral dengan substitusi ketika ada batas integralnya. Kalau saya punya integral 0 sampai 2, 2x, x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Saya selesaikan dengan substitusi. Nah, silakan perhatikan. U itu sama dengan x kuadrat tambah 1. Maka turunannya jadi apa? Du per dx-nya kan 2x. Sampai sini nyambung, John? Ada yang lain? Bisa ya? Oke. Sehingga integral yang ini, soal integral yang tadi, lihat. U-nya kita ganti, yang di dalam kurung ini kita ganti menjadi U pangkat 3. 2x dx ini kan menjadi turunannya. Ya kan? Jadi 2x dx itu jadi du-nya. Ya? Nah, batasnya kenapa 15? 15 ini diperoleh dari ketika X-nya 0, maka U-nya berapa? 1. Ya kan, tinggal ganti. Masuk aja 0 ke dalam sini. Oh, U-nya bawa batasnya 1. 2, masukin ke sini, berarti batasnya 5. Tinggal cekkan dalam U, masukin batasnya. Gampang. Oke, sebelum lanjut ke bahas yang ini, ada pertanyaan dulu. Harus nyambung. Mana nih? Ada yang mau nanya? Kayaknya aman, orang cuma substitusi biasa ya. Kalian udah belajar yang canggih-canggih. Gak ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Fahmi aman, Fahmi? Udah paham ya? Penggunaan Ya, masih paham ya. Jadi gini. Oke, sekarang Bu Nelly coba lanjut lagi ya. Sekarang selesaikan integral 5e pangkat x dx. Ada batasnya 0 sampai 3. Tadi kalau ada konstanta bisa ke depan. E pangkat x tadi apa? Integral e pangkat x-nya sendiri. Berarti kita punya ini. Tinggal masukin batasnya, batas atas, batas bawah. E pangkat ln 3 tadi kan sama dengan 3. E pangkat 0, 1. Hasilnya ini. Ya, aman ya? Aman. Sekarang yang ini, integral min E min 1. Ini berarti apa? 1 per X. Tadi integral 1 per X apa? Ln harga mutlak X. Masukin batas ln min 1 min ln min E. Karena harga mutlak, jadi ln 1 0, ln E 1. Jadi min 1. Ya? Oke. Sekarang Bu Nelly mau jelaskan ini.
Oke, balik lagi ya. Kalian punya data berat badan, tinggi badan kan ya? Dari kalian sendiri kan? Hapus dulu dong. Oke, coba sekarang kalian buat, yang ini ditinggalin dulu aja. Oke, integral Yang sekarang 0, coba kerjakan. 3/4 ya. dx per Sampai 1 nanti jam 12. Coba sekarang Berarti kita harus lakukan apa nih? Substitusi, ya kan? Karena kan integral 1 per 1 min x, mungkin kalian bisa cepat ya. Sebetulnya kan dia selesaikan dengan substitusi. Misal U-nya sama dengan 1 min x, gitu kan? DU-nya apa? Coba pakai berat badan. Min 1. Coba Min berat badan. Min 1. Gitu kan? Ya, Tabel kalau distribusi. x-nya 0, berarti si U-nya jadi berapa? Oke, ya. batas Minimalnya bawahnya. berapa? Saya belum lihat. Ya. 0. Dibuat. Ah, Satu. Satu. oh. Ini kalau dekat dicetak deh. 1. Ya, ya. X sama dengan 3/4. Berarti U-nya berapa? Kemudian bikin 1/4. 1 Oke, per 4. 1/4. Nah, gantilah soal yang ini ke dalam variabel ketika menentukan U, ya kan? Batas bawahnya jadi apa? itu 1 Satu. per 1 sampai 1/4. coba Terus sekarang kalian dx-nya jadi apa? kalian punya berat badan semua punya kan? X-nya jadi Min DU. DU. Min Coba kalian du minimumnya. per Kalau minimumnya U. U. atau yang min dimulai dari 1/4 dimulainya seper dari, U DU. Jadi kalau kita putar batas jadi apa? coba rumus statis Negatif. dulu. Negatif. Negatif Rumus jadi statis hilang. menentukan kelasnya berapa. Ya. Gini kan? Ya. Seper U tadi apa hasilnya? Langkah Dan awal ini kan? U. yang mudah. 1/4 Langkah awalnya apa? Data tersebut di Seperempat sampai Satu. satu. 1. Berarti len 1 min len frekuensinya. Jadi seperempat. 4. Len seperempat itu apa? Sifat. ini ya banyaknya kelas. Ayo. Kayaknya berapa? 30. Min Oke, kan? 1 lan 4. Jadi min. Ya, Jadi plus ya? Kalian punya data belum diurutkan ya. Coba diurutkan lihat langsung. Yang Betul misalnya nggak? beratnya 45 kg ada berapa? Ya, makanya lagi kali tulis lagi kan sifat-sifat logaritma apa, sifat eksponen apa, dibaca. Ya, John. Dan kerjakan dulu nanti ya, Bu. pertanyaan. Semangat, John. Jangan lemes. Nanti Pusing, Bu. saya online. Pusing ya? Ini kalian tuh bukan beruntung sih kalau menurut Bu Deli malah rugi ya. Karena kalian nggak belajar teknik integral yang macem-macemnya. Yang menarik, variatif. Kalau menurut Bu Nelly ya. Kalian kalau penasaran dengan teknik integral yang lainnya, kalian bisa baca dari e-book yang kemarin, itu gimana menyelesaikan kalau pecahan fungsinya, kalau bentuknya akar, kalau dia harus substitusi trigonometri, ya. Itu menarik. Jadi variasi soalnya makin banyak, ya. Oke, tapi sekarang nggak apa-apa, kurangin. Pernah diajarkan, Bu. Kata Joni, untung nggak diajarin. Ya. Kenapa enggak mau, Bu, dia diajarkan? Oke, sekarang ini, mana tadi soalnya yang satu lagi ya? Kita coba satu lagi yang tadi contoh soalnya. Apa nih? E pangkat X 1 plus E pangkat X pangkat setengah DX. Ya kan? Soal yang keduanya kan ini. Ya, oke. Gimana cara nyelesainnya? Sampai ada yang ngerjain ini sendiri ditambah integral ini sendiri ya. Itu udah langsung silangnya besar banget sama Bu Nelly nanti ya. Soalnya kadang-kadang kalau udah mumet gitu ujiannya ya, ada aja yang nggak masuk logika itu jadi aneh gitu. Yang apa ya, misalkan pecahan integral X per X kuadrat tambah 1 misalkan ya. X dibagi X kuadrat tambah 1. Karena udah mumet, ya udah integral X sendiri, integral X kuadrat tambah 1 sendiri. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Kan nggak diajar nggak kayak seperti itu kan. Tapi karena udah pusing, bisa aja di ujiannya bisa seperti itu gitu ya. Oke, sekarang kita selesaikan ini. Ini harus diselesaikan dengan substitusi. Jadi gini, kalau ketemu, karena kalian kebetulan kan hanya 2 teknik integral ya, hanya diajarkan substitusi sekarang sama parsial, yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi ketika ketemu soal integral, dilihat dulu, bisa nggak ya dikerjakan dengan substitusi? Kalau bisa, berarti selesaikan dengan substitusi. Kalau nggak bisa, berarti
cari cara yang lain. Salah satunya tadi parsial. Nah, kalau di sini, apa yang harus substitusinya ya? Apa coba, John? Apa yang harus? U Jadi, 1 tambah E pangkat. satu. Misalkan, Bu. Ya, iya, misal U-nya adalah 1 plus E pangkat Lupa. X. X. Nah, turunannya apa, John? E pangkat X. E pangkat X. Ayo, Pangkat X. E pangkat, X. terus X. Tambah turunan 1 apa, John? 0. E pangkat X turunannya apa, John? Kemarin X. E. 1. turunan E pangkat X apa? Lupa, Bu. Dirinya sendiri kan, ya udah tinggal ini kali turunan X 1, ya udah ini, John. Kamu mau digitu aja jadi bingung. Ya, belajar. Iya, Bu. Ini ada nggak turunannya di dalam sini? Ada ya? Ya kan? Nah, kunci itu apa yang kita substitusi, turunannya harus ada di dalam integral. Kayak sekarang batasnya. Kalau X-nya sama dengan 0, maka si U-nya harus sama dengan, tinggal masukin kan? Ini kan? Ya. Berapa hasilnya? 2. 2. Kalau X-nya sama dengan ln 3, berarti U-nya sama dengan 1 plus E. Ln 3. Berarti 4. 4. Good. Berarti di sini 2, 4. Apa nih? U pangkat Setengah. setengah DU. Ya? Oke, saya mau panggil Joni aja terus nih. Apa, John? Iya, Bu. Apa? Ya, halo semuanya, tolong pahami dulu ya. Oh, pangkat setengah apa? Nanti tolong kalian Pangkat setengah. Nggak berat dengar, John. Tambah 1. mahasiswa Iya, Bu. 1 per beratnya kurang dari 1/2. kilogram. terus? Ditambah 1. Terus? Kemudian U pangkat kurva ojai. setengah tambah 1. Ini kelihatan bedanya. Oke. Ini untuk Plus biar 2, kalian memahami. 4. Tapi nanti kalau ujian sebetulnya nggak perlu kalian tulis kayak gini ya. Berat badan Terserah sih kurang sebetulnya. dari Tapi 50 inilah. Ini jadi berapa nih? Jadi berapa, John? dari data individu Berapa ini? dan dari perkiraan dengan kurva ojai. 2/2. 2/3. 2 per 2/3. 2 beneran nih. Iya, 2, 4. Berapa nih? 2/3. Berarti 4 pangkat 3/2 dikurangi 2 dikurang per 2. Oke, berarti apa? 2/3. Ini berapa? 4 pangkat itu berapa? 8 min 2 akar 2. Ya, sampai sini nggak apa-apa. Itu ya, menyelesaikan ini nanti dengan logaritma, yang ini dengan eksponensial. Oke, sudah di screenshot? Sudah, Bu. Bu, yang Sini ada pertanyaan dulu nggak? Ayo. pangkat ln 3, Bu, hasilnya berapa? Baca sifatnya, Joni. Nih, E pangkat ln X. Ini udah sifat di eksponen. Bu Nelly tadi di PPT-nya udah ada juga. Baca. Harus hafal, John. Ln Iya, Bu. X, ini juga X, ln E. Berarti apa? X. Ini juga harus, yang lain juga ya sama ya, bukan Joni aja. Cuman yang nempel namanya baru ke Bu Nelly, baru Joni ya. Bu Nelly itu akan ingat nama kalau orang ekstrimnya bisa apa aja, bisa karena dia Joni, oh kebetulan karena TB satu-satunya, jadi keingat, oh Joni. Jadi akan sering dipanggil John. Ya. Iya, Bu. Jangan bosan-bosan ya. Baru ingatnya Joni paling sama Fahmi nih. Fahmi juga kalau kelihatan mukanya baru ingat. Ya yang lainnya mohon maaf ya, bukan berarti Bu Nelly nggak mau ingat nama, cuman paling lemah harus ingat nama sebanyak ini ya. Oke, lanjut ya kalau tidak ada pertanyaan. Oke, Bu Nelly pindah lagi ke slide yang lain. Oke, nah yang ini perhatikan ya, ada integral fx dari 0 sampai 3, di mana fx-nya terdefinisi sebagai x kuadrat kalau x-nya kurang dari 2.
sebagai 3x min 2 kalau x-nya lebih besar dari 2. Ya, berarti kan kita harus apa? Kita harus pisah integral yang ini kan? Ya, berarti antara 0 sampai 2 dan 2 sampai 3. Nanti fungsinya tinggal menyesuaikan. Kalau antara 0 sampai 2 berarti pakai yang x kuadrat. Kalau dari 2 sampai 3 kita pakai yang 3x min 2. Ya, nanti kerjakan di PR. Ya, salah satu PR-nya ini sama yang tadi. Udah 2 ya. Oke. Nah, silakan PR-nya banyak lagi. Bu Nelly juga sudah siapkan. Ini juga, nggak kelihatan ya sama kalian ya. Mana gambar Bu Nelly? Nah, Bu Nelly juga udah siapkan lagi di sini. Jadi buat long weekend dikasih integral. Enak aja kita ngikut. Iya, kata saya enak aja yang lain liburan kamu dikasih integral. Oke, sekarang yang kedua parsial. Teknik integral parsial. Ya. Sudah dapat berapa? Kalau yang parsial apa? Rumusnya kan yang diingat kalian apa? Integral UdV sama dengan UP min inti DU. Itu kan? Nah, Ya, atau integral F apa biasanya? Kalian pakai UP atau apa? 5,97. SMA pakai apa? Kalau pakai Nas. Ranjalin. Hah? selalu pembulan. Ranjalin. Apa tuh ranjalin? Jangan Aduh, Bu Neri udah zaman dahulu kala jadinya nggak ingetnya nggak itu. Apa itu? Apa Rinald? Apa tuh tadi katanya? Ranjalin. Panjalin, Bu. Panjalin tuh apa? Yang pakai apa dia? Positif negatif pakai tanda nanti dia. Iya. Oh, Nggak boleh, nggak diagonal. boleh pakai itu, nggak boleh. Nggak ada pakai gitu, ya. Pakai yang ini aja. Harus ingat apa? Kalian harus belajar ininya apa? Itu dari mana ya asalnya gitu. Jangan pakai positif negatif gitu ya. Ya itu. Ya, benar juga sempat lihat anak-anak kerjainnya pakai positif negatif gitu ya. Nah, tapi kan kalian sempat lihat yang kayak gini kan? Nah, ingat aja yang ini. Kalau parsial apa? Integral UdP yang dengan UP min integral PdU. Yang kuncinya adalah kalian harus menentukan siapa yang jadi U-nya, siapa yang jadi DP-nya yang harus hati-hati. Ketika ada batasnya, ya nanti tinggal batasnya itu dimasukkan. Sebetulnya penjelasan yang ini adalah asal muasalnya dari parsial itu dari mana sih? Gitu. Perhatikan, kalian kemarin sudah belajar turunan dari perkalian fungsi kan? Turunan dari F kali G itu adalah F G aksen ditambah GF aksen. Betul kan? Ya, perkalian fungsi. Betul. Kalau kedua ruasnya kita integralkan, berarti kan kita punya integral ini disama dengan integral ini tambah integral ini. Sampai sini nyambung? Oke. Integral yang ini kan sama dengan apa nih? F kali G kan? Ya. Kemudian yang ini tetap yang kanannya. Kalau kita pindahkan salah satunya berarti apa nih? F ini ke sini, F ini ke sini. Ini kan yang jadi rumus dari integral parsial. Jadi integral parsial itu awalnya atau diperoleh, diturunkan dari turunan perkalian fungsi. Sebetulnya. Ya. Oke. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan integral parsialnya? Sini ada yang salah satu contoh yang ada pembahasannya. Integral x cos x dx. Nah, biasanya kita akan pilih U-nya adalah fungsi yang akan habis ketika diturunkan. Ya, ketika akan habis. Misalkan untuk contoh yang ini, kita ambil U-nya adalah X. DU-nya sama dengan DX. DP-nya cos X, DX. Sehingga kita punya P itu adalah integral dari cos X yaitu sin X. Nah, kita tinggal masukkan ke pola parsialnya kan. Berarti kita punya apa? X cos X dx, X sin X, min integral sin X. Integral sin X, cos X. Ya, nih yakin bisa kayak gini ya. Nah, sekarang yang ini harus hati-hati yang Bu Nelly bilang tadi. Kapan kita pilih U, siapa yang dipilih U-nya, siapa yang dipilih DP-nya. Oke, kita lihat yang ini ya. Kita kerjakan sama-sama. Karena ada kalanya parsialnya bisa lebih dari satu kali. Ya kan? Memparsialkannya itu bisa lebih dari satu kali.
Oke. Kemudian punya X kuadrat E min X dx. Oke. Di sini apa yang kita misalkan? Maria. Tadi integral UDP sama dengan UP min integral ID. Ada kesulitan? U-nya siapa? Di sini. X kuadrat. U-nya sama dengan X Ada yang kuadrat. kesulitan? Berarti DU-nya apa? 2X. X. Oke, 2X dx. DP-nya sama dengan E min X. Berarti P-nya sama dengan E min X. Apa integralnya? Halo? Ada orang? Integral E min X apa? Is. Apa Pak Is integralnya? E min X itu sendiri. Apa? E pangkat min X itu sendiri. E pangkat min X. Coba kamu Pak Is turunkan. Ini apa turunnya Pak Is? E pangkat min X E pangkat min X kali? kali min 1. Ada nggak di atas min satunya? Nggak ada, maaf. Nggak ada, berarti salah kan? Berarti di sini kurang min X. Ini kan sebetulnya kayak substitusi Pak Is. Substitusi misal U-nya min X, ya kan? Nih. Kalau Bu Nelly pakai substitusi dulu ya. Tapi nanti harus ini ya cepat. Nanti kalau semuanya dijabarin kayak gini, nanti kalian kalau ujian kelamaan. U-nya sama, jangan U ya, A kali ya. A itu adalah min X. Berarti DA sama dengan min DX. Berarti ini jadi apa? E pangkat A kali min DA. Betul nggak? Berarti apa? Min E pangkat A DA. Ya kan? Nah ini. Ya. Jadi integral E pangkat min X sama dengan min E min X. Ya. Oke. Berarti integral parsialnya apa di sini? Tinggal masukin si UP-nya kan? Apa tadi UP-nya? Apa di sini? Mana X? Min X kuadrat E pangkat min X, gitu kan? Min integral Pi DU. Berarti min E pangkat min X kali 2X dx. Nyambung sampai sini? Masih nyambung? Minus plus 2 boleh keluar. X E min X dx. Apa nih? Parsial lagi kan? Masih bisa lanjut? Parsial lagi, makanya parsialnya bisa lebih dari 1 kali. Siapa nih? Sekarang yang ini. Bu Nelly parsialkan lagi ceritanya. U-nya sama dengan X. Berarti DU-nya apa? DX. DP-nya E min X. Berarti P-nya min ini kan? Ya. Oke. Berarti hasilnya jadi apa nih? Sama dengan min X kuadrat E min X tambah 2 dalam kurung. Gitu kan? Karena kita mau parsialkan yang ini. Apa hasilnya? UP min E pangkat min X min integral min E pangkat min X dx. dx. Ya kan? Berarti apa? Min X kuadrat E min X min 2X E min X. Ya kan? Aduh. Min integral, sorry, minus, min plus ya, ini kan, ini ke sini plus, ya, plus 2, integral dari E pangkat min X tadi apa? Min E min Ya, X. min E min Min X. X. Di sini, min E min X dalam kurung X kuadrat, plus 2 Papa mau gula plus misalnya. 2X ya. Betul? Plus 2. Betul. Betul. Oke. Betul.
Gitu ya. Jadi apa namanya, integralnya bisa lebih dari 1 kali parsialnya. Yang kalian tadi apa tuh istilahnya, plus min plus min plus min. Coba kalian cek sama kalian tuh hasilnya kalau pakai plus min itu seperti ini ya. Tapi Bunda nggak terlalu suka ngerjainnya pakai itu ya. Silahkan kalian bertahap seperti ini ya. Oke, soal yang kedua tadi apa? Integral ln X. ln X dx. Oke, siapa U-nya sekarang? Siapa? Mi, apa Mi? Fahmi? ln X. Apa? ln X, Bu. Ln X. Oke. Jadi catatan buat kalian, kalau ketemu integral yang di dalam ada ln, maka yang dijadikan sebagai U-nya adalah ln X-nya. Ya. Maka turunnya apa? Ln X itu turunannya apa? X. Seper X, X. DP-nya berarti apa di sini? DX. X. Berarti P-nya X. dx. Ya. Maka integralnya jadi apa? UP. Berarti X dan X min integral P DU. P DU. Ya kan? Berarti X dan X min X plus C. Ini harusnya tambah C juga nih, karena kan masih tak tentu ya. Masih integral tak tentu. Udah nih hasilnya. Oke, siapa yang penting? Kenapa? Ada yang mau tanya nggak? Bisa? Bagaimana kita? Siapa yang tanya nih? Siapa? Ya. Don, Bu. Apa Joni? Ya, Iya, Bu. Pak Bagaimana Jon. kita bagaimana bisa mengetahui kapan dia jadi U, kapan dia jadi DX? Nah itu DV. kamu harus banyak latihan. Nah kuncinya kalau ada yang len ya, di dalamnya ada len, pasti yang len itu yang akan jadi U. Ya, tapi soalnya seperti ini, ya, yang akan jadi U itu biasanya adalah yang polinomnya. Dia akan habis. Jadi kan habis itu maksudnya X kuadrat diturunin jadi X. Nanti kan akan diturunkan lagi jadi habis. Habis itu mungkin jadi konstan ya kan? Gitu. Tapi ada Berarti kalau yang kayak gini. Dia bisa bebas. Kan sin X kali F pangkat X dx. Nah, di sini akan bebas siapa jadi U, siapa jadi DP-nya, boleh pangkat X, boleh sin X. Ya, jadi bebas. Kenapa John? Tadi mau tanya apa? berarti kalau yang jadi U itu yang X kuadrat selalunya gitu, Bu? Atau Nah, kalau ya biasanya kalau yang bentuk-bentuk ini yang akan jadi U-nya. Karena dia kalau kita turunkan dia akan habis tujuannya kan. Gitu. Tapi kalau ada len di dalamnya, itu yang lennya itu biasanya akan jadi U-nya. Karena kita nggak punya integralan, itu kan yang kita cari. Gitu. Ya. Iya, Bu. Memang harus banyak latihan. Nanti saya kasih banyak oleh-oleh latihan integral. Oke, ya. Yang lain ada pertanyaan tidak? Silakan. Yang ini boleh dicoba nih. Ya, soal yang ini boleh dicoba. Nanti menarik. Temunya soalnya lagi. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Ayo, Bu Nel lebih suka kalian aktif di kelas ya, walaupun nggak ketemu lebih aktif. Karena Bu Nel nggak bisa cek Anggit paham nggak atau Rizky paham nggak bisa seperti itu lagi ya. Jadi kalau kalian diam, asumsinya kalian memang sudah paham semuanya. Kalau nggak tanya ya resiko sendiri. Siapa nih yang alumni saya tuh? Siapa nih? Panggilannya apa? II atau apa? Ya, Bu. Gimana, paham nggak? Paham, Bu. Oke. Udah diajarin kan di sana ya? Iya, Bu. Udah sampai parsial gitu udah semua? Ya, udah. Oke. Satunya lagi siapa ya? Satunya Fadli. Fadli. Mana Fadli? Saya, Bu. Mana Fadli? Belum ketemu Fadli. Saya, Bu. Iya, belum ketemu mukanya. Ya gimana Fadli? Kamu bisa ngikutin?
Insya Allah lah Bu, bisa. Yang mau Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Yang lain gimana yang lain? Mi, Pak Mi mah paham lah, orang Pak Mi udah pernah sempat belajar ya. Kenapa Mi? Insya Allah. Insya Allah. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan apa yang tadi Bu Neli minta ya. Dicek untuk yang N8, N hingga, tapi pendekatannya dari ujung kanan, ya kan? Kemudian tadi itu apa lagi ya? Lupa Bu Neli. Yang fungsinya dipecah, ya. Kemudian tadi ada integral yang sin X, E pangkat X, coba itu akan menarik. Sama beberapa soal di slide. Dan ini nanti Bu Neli foto kasih ke PJ, ya. Bu Neli sebenarnya udah nyiapin kuis nih sebenarnya, kuis yang pertemuan 1 sampai 3. Cuman berasa materinya banyak, jadi belum bisa Bu Neli kasih kuisnya dulu. Nggak tahu kapan nih. Ya Bu Neli pengen kuis itu, cuman karena waktunya terbatas, bingung. Nanti apakah teknik kuisnya take home test kalian kerjakan nanti. Ya. Soalnya nggak terasa, kita sekarang udah pertemuan keempat. Ya, pertemuan keempat. Minggu depan kalian masuk ke materi aplikasi integralnya yang luas daerah, kemudian integral tak wajar. Integral tak wajar kalian pernah disinggung nggak di SMA kalau batasnya tak hingga sampai min hingga. Kalau fungsi di dalam integralnya tidak kontinu di salah satu titik. Kemudian ada fungsi gamma beta. Besok lumayan banyak nih. Kalian baca dulu ya. PJ-nya diingatkan, kadang Bu Neli kan lupa share bahannya ya. Diingatkan supaya kalian baca lebih awal dulu ya. 3 minggu ke depan tuh materinya baru mungkin buat kalian ya, sebelum UTS. Nggak terasa. Kan mata kuliah bukan kalkulus aja ya. Banyak kan? Berapa mata kuliah sekarang? 7 apa 6? 7. Ya kan? Jadi kan yang dipelajari bukan kalkulus saja. Ya, jadi harus betul-betul setiap pertemuan, oh iya, sudah paham semua. Pertemuan udah paham semua. Ya, John? Semangat, John. Iya, Bu. Iya, Yang lain juga sama ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Neli akhiri pertemuannya, silakan bikin responsinya pakai catatan aja. Ya, nanti yang sisanya Bu Neli kasih waktu seminggu lah buat kalian mau liburan kan ya. Tapi soalnya banyak, gitu ya, jadi banyak. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan dipahami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.